the Savior of this broken world. Oh, hear the angels' voices sing, come, let us adore Him. Peace has come, for our King is with us. Holy, 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 Jesus, we adore Thee. Peace has come, for our King is with us. Peace has come. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Bersyukur pagi ini kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, mari kita bersatu terlebih dahulu. Amin. Mari kita menyanyikan Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
minggu yang telah berlalu, kami dapat berkumpul kembali di sini. Tuhan, tolong pimpin jalannya ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, tolong agar kami dapat membawa pulang setidaknya satu berkat dari ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita sorakan dari pulau dan benua bahwa Tuhan kita telah lahir. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, terang Tuhan yang kudus. Lelah menyanyi juga di hadapan Laskar Tuhan yang perkasa. Laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan kelipanya. Pujian surga dan dunia, semua diterimanya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Aku ajak teman-teman semua bangkit berdiri. Kita lebih semangat lagi. Kita nyatakan Tuhan kita telah lahir, mati dan bangkit untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Dari awal
Masih dengan posisi berdiri, kita mau mengikrarkan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilahkan duduk. Kita sudah mau memasuki firman Tuhan. Sebelum itu aku ajak kita semua nyanyikan satu lagu. Kiranya kita bisa renungkan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di 2024. Dan juga kita mau serahkan kehidupan kita selanjutnya di 2025 hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kita nyanyikan, ku persembahkan hidupku. Ini aku semua milikku. Ini aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua
berkenan padamu, ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan benar, kami mau mempersembahkan hidup kami ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu saja. Pada saat ini kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kami mau merenungkannya Tuhan, supaya ini menjadi ingat-ingatan bagi kami dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami ya Tuhan, dan tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya apapun yang keluar dari mulut bibirnya, itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Oke, hari ini agak bervariasi ya. Iya benar Colin. Oke teman-teman, hari ini agak bervariasi ya. Jadi kita gabung ya antara Peremi dan MYC. Yang terjadi sekitar beberapa abad sekali rasanya. Enggak lah, enggak selama itu. Paling setahun sekali ya teman-teman. Nah hari ini kita sama-sama bersyukur kita masih punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah Next Chapter Awaits. Nah teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk buka Alkitab kita. Ya silakan dibuka Alkitabnya, di handphone juga boleh. Dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Sebenarnya aku mau bahas semua sih teman-teman, jadi kita bacanya 13-14 dulu aja ya. 13 dan 14. Aku akan bacain untuk kita semua dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita berbahagia karena sudah membaca, merenungkan, bahkan juga nanti melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ya, yang megang handphone boleh dibuka notes-nya. Hehe, pasti dikira suruh simpen, enggak. Dibuka notes-nya ya. Dibuka notes-nya, terus aku mau kasih teman-teman 5 menit, ini cukup lama ya, 5 menit untuk tulis maksimal 3 ya. Apa tuh 3? Apa yang udah terjadi di selama 2024 ini ya, 3 hal baik atau 3 momen yang berkesan dan 3 momen yang sedih gitu ya, atau yang bikin kita kecewa, atau yang bikin kita marah. 3, masing-masing 3 gitu ya, maksimal. Jadi kalau cuma 1 boleh gak? Boleh ya. Oke, aku kasih 5 menit, berarti sekarang lewat 22, sekitar 27 gitu ya. Lama ini, lama. Jadi aku memberikan teman-teman waktu untuk menulis. Jangan bengong ya teman-teman. Yang bengong nanti aku panggil, suruh ke depan, suruh kasih tahu kalian tulis apa atau kalian apa yang dipikirin. Ada yang udah kelar? Boleh angkat tangan yang udah selesai? Enggak disuruh maju kok, cuma angkat tangan aja. Atau masih banyak yang menulis? Masing-masing 3 ya teman-teman, yang baik dan yang kurang menyenangkan gitu.
Sudah? Sudah? Belum ya? Masih butuh waktu ya? Oke, baik, ditungguin. Ada yang udah? Boleh angkat tangan yang udah untuk tahu aja apakah sudah pada selesai? Udah? Boleh angkat tangan yang sudah, yang sudah? Yang sudah? Salah pertanyaannya kalau gitu. Yang belum boleh angkat tangan yang belum. Nah, lebih banyak kan yang belum, oke. Yuk, maksimal 3, jadi minimal 1 gitu ya. Maksimal 3, jadi kalau ada yang 5 luar biasa ya, melebihi. Tapi tergantung yang baik apa yang gak baik. Kalau yang gak baik kayaknya sedih ya kalau sampai lebih dari 5. Oke, 2 menit lagi. Ada yang masih kosong, dua-duanya masih kosong? Ada? Gak ada ya, rata-rata sudah diisi ya. Oke teman-teman. Aku mau nanya sekarang. Apa yang teman-teman pikirin, apa yang teman-teman rasain waktu teman-teman tulis momen-momen itu? Timo kenapa geleng-geleng Timo? Kamu menulis apa kenapa geleng-geleng? Apa yang teman-teman rasain waktu teman-teman nulis momen-momen itu? Mungkin di antara teman-teman ya atau di antara kita ada yang ngerasa happy karena 3 hal yang terisi itu yang baik. Terus yang sedihnya itu cuma 1. Mungkin juga ada yang sedihnya lebih banyak. Mungkin ada juga yang sama gitu ya, 3. Atau bahkan mungkin saking banyaknya tuh 5 gitu ya. Banyak yang bilang teman-teman kalau tahun 2024 itu tahun yang berat. Tapi menurut aku itu semua tergantung FYP kalian. Kalau kalian isinya sedih-sedih mulu ya udah tahun 2024 keluar juga sedih-sedih terus. Tapi kalau kayak 2024-nya itu FYP-nya juga bagus-bagus, yang seneng-seneng ya udah akan terakumulasinya itu ya tahun 2024 itu menyenangkan gitu. Ada yang merasa 2024 menyenangkan? Boleh angkat tangan? Oh, ada yang angkat tangan tinggi ya. Oke. Yang merasa 2024 kurang menyenangkan, boleh angkat tangan? Oke baik, ini kenapa yang di paling belakang angkat 2 kali ya? Yang di paling belakang angkat 2 kali itu gimana maksudnya? Oke teman-teman, jadi banyak yang ada yang merasa gak baik, ada yang merasa tahunnya itu baik. Ada yang merasa fine aja, ada yang merasa 2024 itu lagi diacak-acak gitu ya hidupnya sama Tuhan. Terlepas dari itu semua teman-teman ya, terlepas dari perasaan kita ataupun event yang kita alami gitu. Pertanyaannya cuma 1, apakah kita mengandalkan Tuhan selama 1 tahun ini? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Teman-teman jelas banget gitu ya, Tuhan itu mau kita ini ngandelin ya Dia aja. Bukan ke orang lain. Bukan ke diri sendiri, tapi ke Tuhan aja. Dan itu kabar baik yang kita terima hari ini teman-teman. Kalau tadi kita udah baca ya di sedikit ya dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14, kita udah baca sedikit. Nah sekarang kita mau bahas nih dari ayat pertama gitu ya. Kita akan lihat gimana kehidupan Paulus. Khususnya di pasal 3 ini dia lagi cerita apa sih gitu ya. Nah jadi teman-teman kalau kita lihat dari dari ayat yang pertama, Paulus itu minta kita buat bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah terus ini aku munculin pertanyaan yang aku pikirkan waktu aku baca ini. Yang pertama, gimana sukacita kalau banyak masalah? Dari segi mana gue bisa bersukacita kalau lagi ada masalah? Apakah kita kayak badut gitu ya, nangis tapi senyum gitu. Nah teman-teman kalau kita lihat gitu ya, di ayat kedua sampai keempat. Teman-teman bisa lihat sebenarnya apa sih masalah yang lagi ada di jemaat Filipi. Teman-teman boleh lihat ya Alkitabnya karena aku tidak tayangkan di sini.
Ya, di ayat 2 sampai 4. Ini sebenarnya agak kasar sih. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat itu. Sebab kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Nah, teman-teman, poin di sini sebenarnya kita udah jelas banget kelihatan kalau ini lagi bahas soal ajaran sesat. Ini jelas banget. Karena apa, teman-teman? Ini orang-orang yang disebutin sama Paulus gitu ya. Aku nggak sempet cari kenapa ada mention anjing-anjing ya, aku nggak sempet cari. Tapi kalau mau lihat yang pasti, itu tuh yang pekerja-pekerja yang jahat. Jadi ini maksudnya apa? Orang-orang yang melakukan kejahatan, teman-teman. Dan hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat. Emang kenapa? Apa masalahnya sama tukang sunat gitu? Nggak ada masalah, masalahnya itu cuma satu. Tukang sunat ini ngomong, lu kalau gak disunat, lu tuh gak selamat. Nah, ini tuh hitungannya ajaran sesat, teman-teman. Bukan sesat gimana sih? Karena berbeda sama apa yang Paulus udah ajarin. Sama apa yang udah Kristus ajarin. Itu beda. Mungkin bagi sebagian kita udah tahu gitu ya. Kalau masalah sunat gak disunat itu bukan masalah yang penting lagi gitu sekarang. Karena ya kita udah di dalam Kristus, ya udah kita sudah disunat. Jadi itu sudah tidak penting ya teman-teman. Nah, hari ini kalau kita mau kilas balik selama 2024, apa ajaran sesat yang kita hadapi? Ada ajaran sesat yang kita hadapi. Apa tuh? Apa ya? Ada yang mau kasih tahu? Berpendapat? Ayo Jola silakan berpendapat. Kira-kira apa sih hal sesat yang kamu kaget gitu kayak, oh ternyata ini sesat ya gitu selama 2024. Oh ternyata ini salah ya. Oh ternyata ini tidak sesuai ya dengan firman Tuhan. Ayo ada? Oke Skibidi. Baik generasi alfa ya. Ya. Z menjelang alfa jawabannya seperti itu. Oke mungkin dari teman-teman MYC adakah teman-teman mengalami yang sesat gitu ya selama 2024 gitu. Mungkin sesat ini agak kurang spesifik ya. Lebih tepatnya ke menggoyahkan iman teman-teman. Menggoyahkan iman kita. Ada dari teman-teman MYC? Apa adem ayem aja gitu? Ya teman-teman aku percaya banyak banget hal-hal yang ada di dunia ini yang menggoyahkan iman kita selama 2024. Yang membuat kita mempertanyakan, emang gue harus sesempurna itu ya supaya bisa diselamatin? Masa gue gak boleh bikin salah satupun? Masa gue harus sesempurna itu? Nah teman-teman kita perlu lihat di ayat ketiga dan keempat. Di ayat ketiga dan keempat. Paulus bilang, kita ini nyembah Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang luar biasa. Allah yang begitu baik. Kalau tadi teman-teman kita nyanyiin sama-sama kan, Dia lahir untuk kami. Kami teman-teman. Menurut aku itu lagu sangat spesifik. Itu kita nyanyiin sebagai kebanggaan teman-teman. Jadi teman-teman kita harus bedain kita dan kami. Kalau kita ya berarti kita semua. Kalau kami ya berarti aku dan nggak ada orang kebetulan. Jadi ya udah ini aja kami. Kita itu berarti semuanya dan kami itu tuh cuma segini. Di ruang lingkup ini aja. Jadi waktu lagu itu dinyanyiin itu tuh udah menggambarkan betapa eksklusifnya Allah kita. Tadinya seperti itu. Tapi karena Kristus udah lahir ke dunia, itu bisa jadi Allah kita. Tapi sekali lagi lagu itu tuh jadi kebanggaan kita yang kita nyanyiin supaya banyak orang tuh tahu, gila ya Allahnya dia keren banget gitu. Itu yang harusnya kita ingat terus ya teman-teman. Nah Paulus bilang kita ini bisa berbangga, bisa pede ya karena apa? Karena Kristus. Karena apa yang udah Tuhan lakukan buat kita. Di sini aku tulis semua karena Kristus. Bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, dan bukan karena siapa kita.
Kita mau punya banyak duit sekalipun, kalau kita nggak percaya Kristus Juru Selamat kita, ya udah, kamu tidak selamat, kita nggak selamat. Jadi teman-teman, Paulus bilang, kita nggak andelin lagi hal-hal lahiriah, mau disunat kek, mau enggak kek, itu udah nggak penting. Usaha kita itu tuh udah nggak penting lagi. Bahkan ya teman-teman, kalau Paulus boleh menyombong ya, di ayat selanjutnya dia jelasin. Dia itu tuh keturun Israel asli, kalau ini darahnya gitu ya, dagingnya dia belek, itu tuh keluar tuh DNA Benjamin, keluar tuh DNA-nya. Kenapa? Karena dia tuh se-Israel itu, si paling Israel pokoknya. Apa tuh kalau kemarin ada kasus yang dokter digebukin karena koasnya karena mahasiswanya itu nggak mau dapat jadwal di liburan Natal gitu ya, tahun baru. Jadi dia itu ngegebukin yang kasih jadwal. Nah terus di situ tuh dibahas antara pure blood kok kayak Twilight gitu ya. Pure blood maksudnya dalam arti ya papa mamanya dokter gitu loh. Sedangkan yang ngegebukin itu tuh orang biasa yang anaknya jadi dokter. Nah jadi ini diadu gitu loh. Otomatis pasti banyak yang lebih membela ya yang pure blood dong. Karena kayak ya keluarganya udah dokter semua, lu lawan dokter. Lu cuman orang biasa. Nah jadi Paulus tuh posisinya di pure blood ini. Dia tuh se-perfect itulah. Dia ngikutin semua hukum Taurat, dia hafal. Kalian tanya hukum Taurat ke-10 apa? Tanpa babi bu dia langsung bisa sebutin. Bahkan dia juga sampai bunuh-bunuhin orang kafir. Orang kafir maksudnya apa? Orang Kristen ya teman-teman. Ya menurut dia kafir waktu itu. Dia seradikal itu teman-teman. Dia gak peduli, yang penting gue sesuai sama Taurat Tuhan, udah jalan gue. Jadi kita bisa sebut dia itu si paling Yahudi teman-teman. Tapi di ayat 7 kita harus ingat respon dia apa. Di ayat ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap kerugian karena Kristus. Lanjut, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Teman-teman, dia sadar itu semua usaha dia udah gak berharga lagi, udah kayak sampah. Pencapaian dia, rekor dia bunuhin orang Kristen, si paling Yahudi, itu semua dianggap sampah sekarang. Itu semua gak penting lagi selain Kristus. Jadi kerjaan si Paulus ini apa setiap harinya? 24 jam per 7 dia penasaran Kristus tuh ngapain aja ya selama hidupnya. Apa sih yang dia ajarin tuh apa sih? Gue pengen ikutin gitu. Paulus tuh pengen ikutin, dia gak pengen lagi jadi yang paling Yahudi, tapi dia pengen jadi paling Kristen teman-teman. Pengen menderita kayak Kristus dan bangkit kayak Kristus. Ya ini aneh sih, tapi ya begitulah Paulus gitu ya. Dan menurut aku ini hal baik yang kita bisa contoh gitu. Pengen jadi Kristus junior teman-teman. Apa itu artinya gitu ya, Paulus sesempurna itu. Teman-teman di ayat 12 dia mengakui dia gak sempurna. Sama sekali dia gak sempurna. Dia masih on the way teman-teman untuk kesempurnaan itu. Tapi sekarang yang jadi fokus Paulus dan kita adalah alasan Paulus itu masih mencoba. Dia masih berusaha menjadi sempurna teman-teman. Padahal kan capek ya jadi sempurna. Itu semua karena Kristus yang udah duluan tangkep dia. Emang bedanya apa kalau ditangkap duluan? Waktu kita ditangkap sama Kristus duluan, kita punya kesempatan buat memulai hal yang baru, memulai halaman baru. Sama kayak Paulus teman-teman. Paulus bilang, ya fokus gue sekarang sih melupakan masa lalu. Yang lalu ya udah, sudah lewat. Dan fokus sama apa yang di depan. Yang di depan itu maksudnya adalah hadiah dari Tuhan yang benar-benar dia pakai. Hadiahnya apa sih? Kesempatan buat hidup teman-teman.
Jadi dia nggak lagi tuh hidup dalam dosa, dia pergi usaha inilah, itulah, biar dipuji orang lah, enggak. Dia udah nggak lakuin itu. Karena fokus dia ngikutin apa yang Tuhan mau, teman-teman. Ini berarti kita juga hari ini ninggalin semua kekhawatiran kita, ninggalin semua masalah kita. Ya enggak semua sih, ya ada beberapa yang memang harus dibawa untuk diselesaikan gitu. Tapi kekhawatiran kita, kegelisahan kita, ketidakpercayaan kita sama Tuhan, keraguan kita akan Tuhan, kita tinggalin di 2024. Dan kita akan melangkah ke 2025 dengan kepala yang terangkat, bukan menunduk ke bawah. Kenapa kita kepalanya terangkat? Karena kita yakin sama siapa kita jalan. Kita yakin. Mungkin ini masih agak abu-abu gitu ya, tapi gak apa-apa teman-teman. Paulus juga bilang, sekarang mungkin kita gak ngerti. Kayak ngomong apa sih ini orang gitu ya. Karena memang kedewasaan rohani kita gak nyampe, belum sampai situ levelnya. Dan gak apa-apa, karena Allah Roh Kudus akan nyatain buat kita yang belum ngerti. Akan ngasih tahu dengan caranya tersendiri. Pertanyaannya, mau gak kita dikasih tahu? Kalau mau, kita harus andelin Tuhan. Sampai sini aja mungkin udah berat gitu ya teman-teman, tapi gak apa-apa karena ini bagian dari Roh Kudus sedang bekerja. Kalau misalnya lagi live gitu ya, atau aku ngobrol sama anak-anak remaja, aku suka bilang, ya kamu biarkanlah Roh Kudus bekerja, karena kita nggak tahu kapan Roh Kudus bekerja. Tahu-tahu kamu ngerti aja, tahu-tahu kamu kayak klik gitu kayak, oh ternyata begitu ya. Oke. Seperti itu cara Roh Kudus bekerja. Jadi kita tidak tahu kapan, kita cuman memberikan diri supaya Roh Kudus bekerja. Jadi nggak usah kerasin hati, nikmatin aja meskipun bercucuran air mata. Nah teman-teman, kemarin atau 2 hari yang lalu, ya kayaknya kemarin deh, apa 2 hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu, Squid Game keluar yang season 2. Ada yang udah nonton? Ada yang udah nonton? Anak-anak Feremi gak ada yang nonton ya? Gak boleh, soalnya 18 plus, hehe, gak boleh, banyak darahnya. Ya teman-teman, jadi di film itu suka disebutin gitu ya, ya. Jadi setiap kali mereka habis main game terus ada yang mati gitu kan, orang-orang tuh pada protes, lu kok bunuhin kita sih, kan kita di sini buat main gitu, buat mendapatkan uang gitu. Terus kenapa kita dibunuh-bunuhin kalau misalnya kita kalah? Terus si PIC game-nya itu bilang, kan kita kasih kesempatan, kan kalian yang mau masuk ke arena game ini, itu kesempatan yang kalian ambil. Jadi jangan salahin kami, kan keputusan kalian. Ya setelah dipikir-pikir bener juga ini orang ngomong gitu ya. Terus kaitannya sama kita apa? Kalau mereka salah pilih, mereka mati. Kalau kita salah pilih, kita gagal, kita masih punya kesempatan. Kenapa? Karena ada Kristus. Karena ada Kristus yang mau kasih kesempatan itu buat kita. Jadi buat teman-teman yang hari ini masih banyak bingung-bingungnya, gak apa-apa karena rupanya Paulus juga bingung-bingung selama menjalani kehidupan dia gitu ya. Masih meraba-raba juga gimana untuk menjadi sesempurna Kristus. Mungkin hari ini kita ada yang bingungin kerjaan, ada yang bingungin ini buat teman-teman yang masih sekolah gitu ya. Ada yang bingungin, gue udah belajar segitunya, udah pebenyek nih mata, nih kepala gue udah rasanya mau pecah gitu ya. Tapi ujian tetap aja gue kagak bisa. Udah berusaha gitu ya, ini beda kasus ya. Udah berusaha effort ngedeketin doi tapi gak dapet. Udah berusaha seanak kuai-kuai itu tapi tetap gak diperhatiin ortu. Tetap dibilangnya lu salah. Enak juga gitu ya. Balik lagi teman-teman, apakah kita mengandalkan Tuhan? Ngandelin Tuhan berarti hidup kita ini benar-benar sesuai sama yang Tuhan mau. Kalau bingungin kerjaan sampai stres, ya mungkin teman-teman harus konsul sama Tuhan gitu ya. Apakah teman-teman ada sesuatu yang Tuhan mau bentuk, tapi teman-teman nggak denger sih gitu ya. Kadang nggak kedengeran, nggak apa-apa. Nanti Roh Kudus akan bekerja ya. Untuk teman-teman yang udah belajar susah payah gitu ya, ya menurut aku dengan hikmat dari Roh Kudus gitu ya, mungkin mata pelajaran itu memang bukan bidang teman-teman dan it's fine. Tapi bukan berarti ditinggalkan kayak ya udah kata Ci Jenny nggak apa-apa, 0 aja. Enggak gitu ya teman-teman. Teman-teman harus tetap belajar ya, usaha lah ya.
kita tetap belajar meskipun nilai kita ancur-ancuran gak apa-apa menurut aku. Karena ya kadang dipakai kadang enggak gitu ya teman-teman. Jadi tenang saja. Hidup teman-teman tidak berhenti kalau teman-teman nilainya jelek gitu. Jadi lanjutkan saja hidup kita ini ya. Karena masih banyak hal yang kita harus lakukan. Terus mungkin kita juga ngedeketin doi tapi gak dapet-dapet. Ya mungkin memang bukan dia orangnya teman-teman. Ada yang lain yang Tuhan sediain. Udah berusaha jadi anak baik tapi tetap gak diperhatiin, tetap dinilai salah. Mungkin Tuhan mau kamu tahu hari ini. Kalau Tuhan lihat. Kalau Tuhan tahu usaha kamu untuk menjadi anak baik. Tapi Tuhan maunya kamu gak lakuin itu buat pujian aja. Tapi real karena kamu anak Tuhan. Kita fokus kejar di 2025. Apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau di 2024 masih bingung, percayalah di 2025 teman-teman akan ngerti. Tuhan mau apa sih dalam hidup kita. Intinya teman-teman, Tuhan selalu ulurin tangannya buat kita. Dia selalu ulurin tangannya duluan. Waktu harusnya kita mati di salib, dia ulurin tangannya supaya dia aja yang terima kutuk, kita jangan. Waktu kita harus pakai mahkota duri yang sakit luar biasa, dia juga yang kasih kepalanya biar dia aja yang sakit, kita jangan. Waktu kita harusnya dipermalukan karena disalib, ya karena disalib gak pakai baju, ya malu. Dia yang pasang badan teman-teman, biar dia aja yang malu, kita jangan. Dia gak mau sedikit pun ninggalin kita teman-teman. Dia gak pernah dan gak akan pernah tinggalin kita. Dia selalu kasih kita kesempatan tiap hari buat andelin dia. Karena Tuhan tahu kita pasti kewalahan kalau kerjain semuanya sendiri. Itulah yang jadi kebanggaan kita teman-teman. Yang jadi kekuatan kita. Jadi meskipun terseok-seok gitu ya, tapi ada Kristus. Jadi semuanya akan baik-baik aja. Jadi ayo kita andelin Tuhan. Yang tahu segala sesuatu. Daripada kita so tahu dan berakhir lelah sendiri gitu ya. Ya kita janganlah mengulangi itu di 2025. Kita andelin Tuhan. Teman-teman ada banyak hal yang terjadi di 2024 dan banyak yang akan terjadi di 2025. Ketidakpastian itu pasti ada. Begitu juga dengan harapan dan kasih setia Tuhan yang selalu ada. Sekarang aku kasih teman-teman kesempatan 5 menit lagi ya, 5 menit buat tulis apa yang mau teman-teman lakuin sama Tuhan di tahun depan, di tahun 2025. Teman-teman bisa libatin Tuhan ya dalam rencana teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang MYC gitu ya, yang udah mau merit, ya teman-teman libatkan Tuhan. Bisa ditulis di notesnya gitu ya. Biasanya aku tulisnya itu, Tuhan aku mau melakukan ini gitu ya. Tuhan tolong ya. Gitu, 5 menit ya teman-teman. Tulis sebanyak-banyaknya, mumpung ada momen gitu ya. Tulis sebanyak-banyaknya, nanti kita akan doain sama-sama. Buat teman-teman PRMI mungkin Tuhan aku mau tahun depan jalan-jalan ke luar negeri, ya boleh juga gitu ya. Apapun, like bener-bener apapun, mau itu dari segi akademik kek, mau itu harapan teman-teman kek, kuliah di luar negeri kek, apapun itu tulis aja teman-teman. Ditulis ya teman-teman, jangan dipikirkan saja, ditulis.
Oke, sudah? Ada yang masih menulis? Ada yang masih mikir? Kayaknya ada yang banyak banget tuh ya listnya. Sebanyak-banyaknya sih teman-teman. Sebanyak-banyaknya. Oke. 10 detik terakhir. Lima detik terakhir. Oke teman-teman, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi Tuhan mengingatkan kami betapa kami mempunyai Tuhan yang selalu mau menolong kami apapun musim hidup kami. Tuhan ampunilah kami kalau selama tahun 2024 ini kami banyak mengandalkan diri kami sendiri. Kami tidak mengandalkan Tuhan dan kami berakhir lelah sendirian. Namun Tuhan, kami telah menulis apa yang menjadi harapan kami di tahun 2025. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan di setiap musim kehidupan kami selama 2025 ke depan dan bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan, mungkin banyak harapan yang tidak logis Tuhan, mungkin banyak harapan yang terdengar aneh, namun Tuhan kami percaya kalau hal yang menjadi kebutuhan kami saja Tuhan bisa kabulkan, Tuhan bisa genapi. Rasanya tidak mungkin kalau Tuhan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi harapan kami di masa depan. Tuhan, mungkin sekali lagi kami mempunyai harapan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ketika hal itu terjadi dan Tuhan tidak mengizinkan apa yang kami mau untuk terjadi, tolong berikan kami hati yang mau dibentuk. Berikan kami damai sejahtera dan pengertian supaya kami boleh mengerti apa maunya Tuhan, bukan maunya kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk berjalan dengan Engkau di sepanjang tahun ke depan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan dan sertailah kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Ci Jennifer untuk penyampaian firman hari ini. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Untuk PRMI, persembahan bisa diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan ataupun scan QR code yang ada di kanan ataupun di kiri. Untuk MYC, persembahan bisa diberikan lewat scan QR code yang ada di belakang sana. Kita nyanyikan Ku Persembahkan Hidupku. Serahkan padamu Tuhan.
silakan berdiri. Padamu ku berikan hidupku, kepadamu Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah Kau sampaikan hari ini, Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya Kau berkati persembahan kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Oke teman-teman, ya thank you Colin. Ya teman-teman, ada beberapa warta yang akan kita perhatikan sama-sama ya. Teman-teman, yang pertama tanggal 1 sekitar hari tanggal berapa ya? 29, 30, 31, 1 ya, 3 hari dari sekarang ya teman-teman. Kita akan ada ibadah tahun baru dan ini gabungan dengan tema mengarahkan diri kepada panggilan sorgawi. Nah teman-teman, ini akan dibawakan oleh Boksu Joshua ya teman-teman. Jadi diundang untuk hadir di ibadah tahun baru, ini harusnya jam 9 pagi. Ya jam 9 pagi ya teman-teman. Dan kemudian next, ya ini tema Peremi minggu depan tanggal 5 Januari. Kita udah masuk bulan Januari. Nah ini temanya itu adalah I'll Go Beyond, yang akan dibawakan oleh Cistela. Kemudian untuk teman-teman yang MYC, Cistela juga dengan tema Dia Pegang Hari Esok. Nah jadi teman-teman jangan lupa datang ya, PRMI jam 8, MYC 10.30. Jadi kalau datangnya jam 9 teman-teman bingung ya, jadi jangan datang jam 9, datang jam 8 dan 10.30. Oke next, ini ada kelas katekisasi, sekali lagi kelas katekisasi pendaftarannya sudah dibuka, gelombang pertama di tahun 2025. Kelasnya itu dimulai tanggal 11 Januari dan berakhir pada 21 Juni. Pendaftaran masih dibuka dari 15 Desember sampai 4 Januari ya teman-teman. Kalau teman-teman yang enggak kenal kontak personnya, boleh hubungi aku atau contoh Randy gitu ya. Terus selanjutnya ini ada yang ulang tahun teman-teman di bulan Desember. Ya, kebetulan di sini Peremi saja ya. Mohon maaf yang MYC entah di mana listnya. Ya, buat yang Desember ini ada Fritz ya, boleh berdiri Fritz. Fritz, terus ada Janiel, ada Nathanael Cheng, ini kayaknya di luar negeri. Dan juga Sharon nih, Sharon boleh bangkit berdiri, Sharon ini udah di depan. Oke, teman-teman boleh bangkit berdiri yang ulang tahun. Janiel silahkan berdiri, aku melihat kamu di sana, silahkan berdiri. Ya, oke, kita kasih happy birthday gitu ya. Happy birthday Fritz, happy birthday Janiel. 1, 2, 3. Happy birthday Fritz, happy birthday Janiel. Oke, kita kasih aplaus deh biar mereka nggak aneh gitu ya merasa. Yeay. Oke teman-teman, itu aja ya warta yang kita perhatikan minggu ini ya untuk teman-teman yang Peremi yang hari ini akan berangkat ke SYC ya ke Malang, tolong barang-barangnya jangan ada yang tertinggal ya. Kita akan berangkat jam 8 malam. Jadi datangnya jangan jam 8 kita tinggal nanti ya. Jadi datangnya sebelum jam 8 malam ya teman-teman. Nah itu saja. Dan satu lagi tolong perhatikan grup ya supaya kita bisa berkoordinasi dengan baik. Itu aja teman-teman, kita akan tutup ibadah kita. Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Oke. Ya, kita akan berdoa dan nanti kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan sisa dari tahun 2024 ini beberapa hari dan juga kami mau menyerahkan seluruh 2025 kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bukan agenda kami yang terbaik tapi agenda Tuhan.
Sekarang juga kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan yang menolong kami. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman PRMI yang nanti akan berangkat ke Malang jam 8 untuk SYC. Kiranya Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya Engkau yang menolong mereka, membantu mereka menjaga kesehatan mereka, dan juga mereka boleh menikmati setiap acara dengan hati yang bersuka cita, dan terlebih lagi mereka boleh mengenal Tuhan selama SYC berlangsung. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai, karena kami berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman boleh duduk, mengambil waktu teduh. Kita bertemu di tanggal 1 dan tanggal 5 kalau ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, hail thee as the sun.